semuanya ngomongin energi hijau. Mobil listrik, energi bersih, semua keren banget. Tapi kalian sadar nggak sih kalau ada satu bahan penting yang nyokong semuanya? Coba tebak. Ya, nikel. Nah, Indonesia tuh lagi jadi bintang dunia loh. Karena kita nyuplai lebih dari setengah kebutuhan global. Pemerintah pun dari tahun 2014 ngegas banget pengen hilirisasi. Hilirisasi. Biar apa? Biar nikel kita itu gak cuma jadi mentahan, tetapi kita bisa memproduksi sendiri baterai yang ada di Indonesia. Nah, salah satu pemain besar di industri ini namanya Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Mereka punya lebih dari 20.000 karyawan dan nyumbang sekitar 6% produksi nikel di dunia. Tahun 2023, mereka sempat IPO gede banget. Coba tebak berapa? Ya, dapat 660 juta dolar. Gede banget gak sih? Tapi di balik semua pencapaian itu, ada cerita lain yang tak seindah faktanya. Beberapa waktu lalu, media investigasi seperti OCCRP dan juga Genco Project membongkar ribuan dokumen terkait internal Harita. Dari hasil investigasi, kadar CR6-nya mencapai 19 kali di atas batas aman. Tapi alih-alih jujur ke publik, mereka malah menutupnya rapat-rapat. Bayangin, lebih dari 100 pelanggaran lingkungan terjadi dari 2013 hingga 2022. Tapi masyarakat baru tahu setelah dokumennya bocor ke media. Bahkan pas mau IPO, mereka justru ngeluarin foto direkturnya minum air dari sumber yang tercemar. Kayak bilang ke media nih, aman kok, padahal enggak loh. Dan yang paling sedih adalah dampaknya langsung kena ke warga di salah satu pulau, yaitu Pulau Obi. Dulu air di sana jernih banget, sekarang warnanya berubah. Ikan pada mati, bahkan warga pun kehilangan sumber makanan mereka. Banyak warga yang mengalami gatal-gatal, sesak napas, bahkan mereka semua khawatir. Air yang mereka minum udah layak atau belum? Bukan cuma di sekitaran tambang Harita, pencemaran logam berat juga ditemukan di wilayah lain, yaitu Maluku Utara. Penelitian gabungan Nexustri dan Universitas Tadulako pada bulan Mei 2025 nemuin hal yang paling parah dari Teluk Weda, Maluku Utara. Dari 46 responden, hampir 47% punya kadar merkuri di atas batas aman, dan 32% memiliki kadar arsenik tinggi. Efeknya kerusakan saraf, gangguan hormon, serta penurunan kecerdasan anak. Dan logam berat itu juga ketemu ikan di kolam, yang dimana ikan tersebut dikonsumsi warga, padahal warga memakan ikan tersebut 2-3 kali sehari. Warga Pulau Kabena di Sulawesi Tenggara juga ngalamin hal serupa. Menurut laporan Setia Bumi, pada bulan Mei 2025, kadar nikel di urin warga mencapai 5-30 kali lipat lebih tinggi dari batas normal. Artinya, selain air dan udara, tubuh manusia juga ikut tercemar. Efeknya bisa kerusakan ginjal, gangguan metabolisme, bahkan kematian akibat kerusakan lingkungan hidup. Ironisnya, di saat warga berjuang dengan air tercemar, nikel dari sini justru jadi komoditas penting untuk industri global. Yang bikin makin kompleks, 90% nikel diekspor ke luar negeri, seperti China, Singapura, sampai British Virgin Islands. Dari situ, bahan nikel dipakai buat mobil listrik untuk brand-brand besar di dunia. Renault bilang mereka nggak pakai nikel dari Harita, tapi Mercedes tahu soal pencemaran ini, cuma nggak mau buka auditnya aja. Sekarang Harita lagi audit sama IRMA, lembaga yang mengecek apakah tambang mereka beneran ramah lingkungan. Tapi auditnya baru keluar akhir tahun 2025. Tapi sementara itu warga di sekitar tambang masih hidup di tengah polusi udara, abu batu bara dan juga limbah industri yang belum terkelola. Padahal kalau kita lihat di lapangan smelter nikel masih pakai PLTU batu bara yang menyebabkan fly ash dan juga debu halus masuk ke paru-paru warga.
Deforestasi buat tambang juga mengancam satwa endemik seperti makaka tonkeana di Halmahera Tengah. Jadi kalau dibilang masa depan hijau, ya mungkin hijau buat dunia aja, tapi abu-abu buat kita sendiri. Pemerintah harus berani mempertegas audit perusahaan tambang, bukan sekedar audit formalitas, tapi audit yang kritis dan solutif sampai benar-benar nyentuh akar masalahnya, yang sesuai sama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa setiap pencemar itu wajib buat memulihkan lingkungan. Nah, di case ini salah satu caranya adalah dengan bioremediasi. Jadi kayak pakai mikroorganisme laut buat ngurai si logam berat ini. Berdasarkan penelitian dari Sari dan kawan-kawan pada Marine Pollution Bulletin pada tahun 2022, nunjukin bahwa bakteri laut itu bisa loh buat nurunin kadar nikel dan kromium sampai 65% dalam 30 hari di pesisir Sulawesi Tengah. Artinya, solusi itu udah ada, yang kurang cuman kemauan dan ketegasan. Audit lingkungan harus jadi alat perubahan yang nyata, karena masa depan hijau cuma bisa tumbuh di bumi yang hidup.